Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel Winnie TV. Kali ini kita akan bahas tentang film Kajeng Kliwon. Simak sampai habis ya guys, biar paham ceritanya. Selamat menonton. Wanita ini sangat ketakutan ketika didatangi oleh sosok makhluk berkuku panjang, membuat batu merah pelindung dirinya pun terjatuh. Tampak wanita ini melakukan sebuah ritual, namun sesaat kemudian terdengar suara jeritan. Wanita yang menjaganya pun kembali memasuki kamar. Namun betapa terkejutnya, kepala wanita itu telah terpisah dari tubuhnya. Sementara wanita ini sedang sakit hati. Saya tidak mau mereka bersatu karena kekasihnya hendak menikah dengan wanita lain. Wanita ini ingin menghancurkan rencana pernikahan kekasihnya. Karena tak puas dengan kerja sang dukun, ia pun melakukannya sendiri. Wanita lumpuh ini sedang mengambil batu merah pelindung dirinya. Ia lalu menelannya. Sesaat kemudian ia berusaha untuk duduk dan melakukan sebuah ritual. Namun beberapa saat kemudian kepala telah terpisah dari tubuhnya. Ia pun tewas seketika. Sementara wanita ini bernama Dr. Agni. Dr. Agni melihat sebuah berita. Seorang wanita parubaya meninggal dengan keadaan menggenaskan. Ternyata jasad itu sudah berada di rumah sakit tempat ia bekerja. Ia pun melihatnya. Namun saat menutup kembali kain putih itu, jasad itu menarik dirinya. Sontak saja ia menjerit ketakutan. Lalu datang pasien yang bernama Yayu. Dr. Agni pun melayaninya dengan baik. Ia mulai memeriksa pasiennya. Namun tiba-tiba saja wanita itu mencekik Dr. Agni. Ternyata wanita ini adalah pernah berpacaran dengan calon suami Dr. Agni. Seorang pria memberikan batu merah kepada Dr. Agni sebagai pelindung dirinya. Pria ini meyakini bahwa Agni bisa bebas dari orang yang berniat jahat kepadanya. Kedua calon pengantin ini sedang bertemu dengan wedding organizer. Calon pengantin wanita menginginkan kalau pesta perkawinannya dilakukan dengan mewah dan megah, namun berkesan. Karena ini hanya sekali seumur hidup, ujar wanita ini. Secara tak sengaja Niko bertemu dengan kekasih lamanya, wanita yang dahulu ingin menikah dengannya. Namun tiba-tiba Niko mendapat telepon dari Dr. Agni. Ia ada janji dengan pihak WO. Niko pun mengatakan akan datang secepatnya. Niko lalu berpamitan pada Yayu untuk pergi. Tampaknya Yayu masih mengharapkan Niko untuk menjadi suaminya. Ia pun mengajak Niko untuk mampir ke rumahnya. Namun Niko menjelaskan bahwa ia sudah akan menikah dengan orang lain. Ia lalu minta maaf kepada Yayu. Pria ini lalu pergi. Kalau aku tidak bisa sama kamu, siapapun tidak bisa. Wanita ini lalu mengatakan sebuah ancaman. Kini Niko telah bertemu dengan Dr. Agni. Namun wanita itu terlanjur marah karena Niko datang terlambat. Niko pun ditinggalkannya sendiri. Saat dijemput pulang kerja, Dr. Agni masih tampak sangat marah. Wanita itu mengajak Niko untuk pergi ke kafe Wijaya. Namun di tempat itu mereka pun selisih paham kembali. Setiap membicarakan pernikahan, mereka selalu berbeda pendapat. Hal inilah yang membuat Dr. Agni sangat kesal sekali kepada Niko. Wanita itu akhirnya meninggalkan Niko. Wijaya menahan Niko agar memberi waktu luang kepada Agni untuk menenangkan dirinya dahulu. Wijaya pun menyuruh Niko untuk pulang terlebih dahulu. Nanti Agni biar ia yang akan mengantarnya. Saat Agni sedang sendiri, ia mendengar sebuah gamelan. Lalu datang seorang wanita cantik sedang menari. Penari itu memutarkan tubuhnya, lalu mengeluarkan asap hitam. Sesaat kemudian penari itu berubah wajahnya menjadi sangat menyeramkan. Karena ketakutan Agni pun berlari, hingga akhirnya ia pun terjatuh. Makhluk itu hendak menyerang Agni. Beruntung Wijaya segera datang. Agni mencari penampakan itu namun telah menghilang. Agni melihat seorang penari cantik yang sedang mendekatinya. Lalu wanita itu menaburkan asap hitam. Tiba-tiba saja wanita itu berubah menjadi menyeramkan. Kukunya begitu panjang dengan lidah menjuntai sangat panjang. Sosok makhluk apakah itu? Membuat Agni jatuh bangun karena ketakutan. Beruntung Wijaya tepat waktu menyelamatkan Agni dari makhluk tersebut. Yang kukunya panjang dan tajam. Pokoknya makhluk yang sering tadi kamu lihat kan? Rangde, Wijaya mengatakan kalau makhluk itu bernama Rangde. Apabila manusia ketemu dengan Rangde, maka ia akan mati. Karena malam ini adalah malam Kajeng Kliwon. ini waktunya makhluk-makhluk keluar dari alamnya, alam niskala. Di saat Agni sedang tidur, seorang wanita membelainya. Wanita itu lalu membisikkan sebuah kata-kata seperti bacaan sebuah mantra. Lalu Agni pun terkejut dan bangun.
Tiba-tiba wanita itu sudah berada di depannya. Sesaat kemudian wanita itu menggelengkan kepalanya. Ternyata wanita ini adalah wanita yang jasadnya berada di rumah sakit, yang meninggal menggenaskan dengan kepala terpotong. Sesaat kemudian tiba-tiba listrik pun padam. Agni menggunakan senter HP untuk penerangan. Tiba-tiba saja wajah wanita itu pun berubah menjadi wajah tantenya Agni. Namun anehnya wanita itu tidak berbicara sepatah kata pun. Sementara di luar terdengar suara ketukan pintu yang ternyata adalah tantenya Agni yang baru saja pulang. Ia berulang-ulang kali menelpon, namun Agni tidak mengangkatnya. Agni pun jadi bingung, lalu siapa yang duduk di dalam rumah tadi? Jadi bingung kan guys Agninya? Agni menceritakan kejadian aneh yang dialaminya kepada tantenya tentang seorang penari yang berubah menjadi wajah yang seram, dan malam itu bertepatan dengan malam Kajang Kliwon. Sang tante terkejut mendengar cerita Agni yang telah berjumpa dengan Rangde. Rangde adalah ratu kejahatan dari ilmu hitam. Siapapun yang bertemu dengannya akan meninggal. Rangde itu bisa berubah wujud menjadi apa saja yang ia mau. Bisa berubah wujud menjadi segala bentuk macam makhluk. Lalu tante pun bertanya keberadaan Niko. Agni mengatakan kalau Niko sedang sibuk. Sementara Yayu sedang melakukan sembahyang di pura. Dan Niko kebetulan berada di tempat yang sama untuk mencari pemandangan yang bagus. Diam-diam ia merekam kegiatan Yayu. Tanpa sepengetahuan Yayu, Yayu pun masuk ke dalam rumah. Saat mengambil gambar tiba-tiba seorang pria menghadangnya. Pria ini mengatakan kalau Niko dalam bahaya. Sementara Yayu mendatangi rumah sakit tempat Agni bekerja. Ia berpura-pura memeriksakan dirinya, padahal dirinya tidak sakit. Tanpa berpikir ia pun mencekik dokter Agni. Membuat dokter ini pun susah untuk bernapas. Petugas keamanan pun menyelamatkan dokter Agni, lalu mengusir wanita itu dari rumah sakit. Agni merasa bingung kenapa wanita itu menyakitinya. Sementara Niko yang sedang melihat hasil rekamannya. Tiba-tiba pria dalam video itu mencekiknya, hingga Niko pun terlempar. Agni pun datang menemui Wijaya dan menceritakan kejadian aneh yang ia alami. Wijaya pun mengatakan bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan Niko. Namun Agni tidak mempercayainya. Lalu Wijaya pun memberikan batu mustika merah kepada Agni. Aku percaya mustika ini bisa lindungin kamu. Pegang aja, biar aku juga tenang. Beberapa saat kemudian tantenya pun menelpon agar Agni cepat pulang. Niko berterus terang kepada Agni tentang masa lalunya dengan Yayu. Memang selama ini mereka tak pernah bertemu, walaupun dulu mereka pernah berpacaran. Hal ini membuat Agni sangat marah. Kenapa tidak bercerita dari awal? Apakah engkau akan mencarinya kembali? Ujar Agni. Lalu ada rahasia apa lagi yang engkau sembunyikan dariku? Ujar Agni dengan sangat marah. Wanita ini lalu menyuruh Niko untuk pergi. Akhirnya Niko pun meninggalkan Agni sendiri. Pria ini pergi dengan perasaan yang tak karuan. Sementara Agni belum bisa terima kejujuran Niko. Mereka pun saling introspeksi diri. Lalu mereka pun bertemu kembali untuk mendatangi Yayu untuk menyelesaikan masalahnya dengan Yayu. Mereka bertanya kepada bocah ini di mana rumah Yayu sebenarnya. Ternyata tak jauh dari tempat ini. Mereka pun tiba di depan rumah Yayu. Namun tiba-tiba Yayu menyerang Agni. Wanita ini berteriak histeris ingin membunuh Agni karena telah merebut Niko darinya. Saat hendak menolong Agni, pria ini didorong hingga terpental. Sebuah senjata pun diambil oleh Yayu. Agni berusaha menahan senjata itu agar tidak mengenai dirinya. Namun tiba-tiba trup, senjata pun tertusuk ke arah perut Yayu. Wajah Agni tampak ketakutan. Ia kebingungan. Lalu berjalan mendekati Niko dan menyadarkan Niko. Mereka berdua pun pergi meninggalkan rumah Yayu. Arwah pria ini keluar dari tubuhnya. Arwah itu berjalan menjauh dari tubuhnya. Sesaat kemudian ia menoleh ke arah tubuhnya yang sedang tertidur. Namun saat hendak memegang tubuhnya tiba-tiba sebuah bayangan datang menghampirinya. Lalu membawanya pergi. Melihat Niko yang tak juga bangun, Pak Made pun menelpon Agni lalu pergi ke rumah Niko untuk memastikan apa yang terjadi kepada Niko. Agni pun berusaha menyadarkan Niko. Namun Niko tak juga bangun. Agni lalu memeriksa laptop milik Niko yang berisi rekaman kegiatan Niko. Agni melihat Pak Mangku mengatakan sesuatu kepada Niko kalau Niko dalam bahaya. Agni lalu pergi ke pura untuk menemui Pak Mangku. Wanita ini bertanya kepada Pak Mangku apa yang telah terjadi kepada Niko. Pak Mangku mengatakan bahwa arwah Niko telah disandra oleh Rangde. Wanita ini pun bertanya bagaimana cara menyelamatkan Niko. Ya, ada satu cara, ujar Pak Mangku. Ia harus pergi ke sebuah tempat. Ternyata semua ini adalah ulah Wijaya. Wijaya tak ingin Agni menikah dengan orang lain. Agni pun mendatangi tempat Wijaya dan memanggil Wijaya untuk menemuinya. Namun tiba-tiba saja datang makhluk yang bernama Rangde. Makhluk seram itu berjoget mendekati Agni. Wajah makhluk ini begitu mengerikan.
Makhluk ini lalu membawa Agni ke suatu tempat. Agni memasuki alam yang berbeda, sebuah tempat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba saja Wijaya pun muncul di hadapannya. Wijaya pun memperingatkan Agni agar tidak menikah dengan Niko yang bukan keturunan orang Bali. Agni melemparkan batu mustika untuk menyelamatkan Niko. Sesaat kemudian Niko pun terjatuh. Agni mendekatinya dan mengajak Niko untuk keluar dari tempat ini. Agni membantu Niko untuk berjalan dan menjauh dari tempat pemujaan ini. Sesampainya di pintu gerbang, Agni pun menyuruh Niko untuk pergi sendiri. Karena Agni telah membuat perjanjian untuk menyelamatkan Niko, ia rela mengorbankan nyawanya demi Niko. Akhirnya mereka pun berpelukan. Niko tak mau pisah dari Agni. Lalu Agni melempar Niko ke alam yang berbeda. Bersamaan dengan kejadian itu, Niko pun sadar. Ia pun mencari Agni. Ini Agni menghadapi Rangde sendirian. Namun Agni tak mau dibawa pergi oleh si Rangde ini. Saat Agni mengangkat tangannya, tiba-tiba tangannya berubah. Tangan itu sama persis dengan tangan Rangde. Agni tampak kebingungan melihat perubahan tangannya. Beruntung sang ibu mendatanginya. Sang ibu menyuruh Agni untuk melawan dengan tangannya, maka makhluk itu akan pergi. Setelah mengatakan itu, wanita ini pun menghilang. Dengan gemetar Agni pun mengangkat tangannya lalu menyerang makhluk tersebut. Namun benar apa kata ibunya, makhluk itu pun menghilang dan meninggalkan sebuah mustika merah. Mustika itu lalu diambil oleh Agni. Ia pegang erat-erat. Dengan mustika ini ia akan bisa keluar dari gerbang yang kokoh ini. Lalu ia lemparkan ke arah bangunan gerbang. Tiba-tiba saja bangunan itu pun retak dan hancur. Dan akhirnya Agni pun bisa terbebas. Sementara Niko menemukan Agni sedang tergeletak di depan rumah sakit. Niko pun berusaha menyadarkan Agni. Sesaat kemudian Agni pun sadar. Mereka pun bersatu kembali. Kini diadakan ngaben, upacara kematian ibunya Agni. Ternyata wanita parubaya yang meninggal dengan mengenaskan itu adalah ibunya Agni. Agni baru tahu setelah roh wanita itu mendatanginya dan selalu membantunya saat ia kesulitan bersama Niko. Upacara ngaben ini dilakukan oleh umat Hindu. Kehidupan Agni memang sangatlah miris. Ia dibesarkan oleh sang tante. Selama ini ia tak pernah tahu siapa ibu kandungnya sebenarnya. Agni pun teringat saat ia sedang tertidur didatangi oleh arwah ibunya, yang saat itu sebenarnya mengingatkannya kalau akan ada kesulitan bersama Niko. Tahap demi tahap acara ngaben ini pun dilakukan oleh Agni. Agni tak kuasa menahan tangis. Ia bertemu ibu kandungnya saat sudah meninggal. Beruntung bertemu Niko yang sangat menyayanginya. Selanjutnya api obor diberikan kepada tantenya Agni. Api tersebutlah yang akan membakar peti jenazah hingga menjadi abu. Api itu menyala sangatlah besar. Agni hanya bisa mendoakan sang ibu agar tenang di alam sana. Sementara Wijaya memberikan mustika kepada bocah kecil ini. Ia lalu pergi entah kemana. Tak lama dari kejadian itu, bocah kecil itu pun masuk ke rumah sakit. Tampaknya ia habis diserang Rangde. Bocah ini tampak sudah tak bernyawa. Lalu dokter Ani menyuruh suster untuk mempersiapkan kamar jenazah. Namun di luar dugaan, bocah ini tiba-tiba sadar. Ia melihat sesuatu yang bikin ia takut. Ternyata bocah ini melihat sosok Rangde di hadapannya. Namun suster tak melihatnya. Cerita film pun berakhir.